Sebelum jangan minum obat jantung dulu, nanti pulang ngaji baru dia minum obat jantung. Baik, saya ngulang Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'tasim bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha tasawwuna wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida yusilakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallu umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berbahagia, pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan niat langkah kaki ibu-ibu untuk hadir majelis taklim ini, yaitu di dalam rangka menggugurkan kewajiban kita sebagai muslim itu menuntut ilmu. Semoga dengan duduknya di majelis taklim Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan para sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh melaksanakan pada ajarannya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan pada ibu-ibu yang telah sudi meluangkan waktu, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk hadir majelis taklim ini. Semoga langkah kaki ibu-ibu semuanya akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Langkah kaki yang satu akan diangkat derajatnya, langkah kaki yang satu akan menggugurkan segala dosanya, dan semoga kita semuanya akan dimudahkan langkah kaki untuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 61 Bu ya. Iya. Walain sa'altum man khalaqas samawati wal arda wa sakhara syamsa wal qamara yaquluna Allah fa anna yufakun. Baik. Dan jika engkaunya Rasulullah ya bertanya kepada mereka yaitu orang-orang kafir Quraisy, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Niscaya mereka berkata Allah ya. Maka kenapa mereka berpaling? Ya, jadi mereka itu berpalingnya karena mereka berdoa meminta Bu ya, yaitu melalui berhala Bu ya. Kalau ditanya kenapa minta kepada berhala, mereka berkata, aku tidak minta ke berhala, aku minta kepada Allah, tapi berhala ini hanya perantara. Kenapa? Berhalanya itu yang dibuat berhala itu orang-orang soleh gitu ya. Kenapa? Kalau minta melalui orang soleh itu lebih dekat dengan Allah, maka doanya seperti kabul. Gitu alasannya Bu ya. Nah, jadi sekarang juga masih banyak. Kalau tuh dulu perantaranya berhala Bu ya, berhala orang soleh. Nah, sekarang yaitu perantaranya kuburan orang soleh. Mereka juga kalau ditanya, kenapa kamu minta ke kuburan? Aku enggak minta ke kuburan. Aku minta kepada Allah, tapi melalui atau perantara kuburan ini, yaitu kuburan orang soleh. Kebanyakan kuburan para wali Bu ya, kuburan orang soleh. Jadi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui orang-orang soleh. Paham tuh begitu ya? Nah, baik, jelas Ibu. Nah, sekarang ayat 62-nya Bu ya. Allahu yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdirlah Bu ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Baik Ibu. Allah melampangkan rezeki Bu ya, siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya, dan dianya di sini Allah Bu ya
yang membatasi baginya. Nah, Ibu, jadi kalau rezeki itu udah diatur sama Allah, Bu ya. Udah diatur sama Allah. Apa kata Allah ya? Allah itu melapangkan rezeki kepada siapa aja yang dikehendakinya, yang dikehendaki oleh Allah gitu, Bu ya. Kemudian dan dikehendaki dari hamba-hambanya, dan dianya Allah yang membatasi baginya. Membatasi apa namanya, rezeki kepada hamba-hambanya, begitu Bu ya. Nah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi Ibu, rezeki itu udah diatur sama Allah, Bu ya, udah ditakar sama Allah, udah dipastikan sama Allah gitu Bu ya. Nah, tapi kita harus usaha gitu Bu ya. Harus apa Bu? Harus ikhtiar. Nah, jadi nggak bisa diam aja terus mentang-mentang rezekinya udah ditakar sama Allah, rezekinya sudah dipastikan sama Allah, kemudian diam aja di rumah, kira-kira rezeki datang enggak ya. Tetap kita harus ikhtiar ya, kita harus usaha untuk mendapatkan rezeki. Coba kalau nggak salah nih, saya suka lupa, innallaha la yughadiru ma biqaumin hatta yughadiru ma bi anfusihim, itu Bu ya. Nah, jadi Allah itu tidak akan merubah suatu kaum ya sehingga kaum itu sendiri yang merubahnya gitu Bu ya. Nah, paham tuh Bu ya. Nah, jadi kita harus merubah Bu ya. Nah, merubah apa? Ya merubah dari umpamanya bodoh Bu ya, kita harus merubah supaya bisa pinter. Harus apa usahanya? Ikhtiarnya harus apa? Ya iya, ikhtiarnya usahanya harus belajar supaya pinter gitu. Nggak bakalan ujug-ujug orang pinter kalau nggak belajar. Ibu, kalau rezeki Bu ya bisa gratis Bu ya, tapi kalau ilmu nggak bisa bergratis gitu Bu ya. Kalau ilmu umpamanya anak kiai, anak orang pinter gitu ya, anak ulama, kalau nggak belajar bisa pinter nggak? Enggak ya. Tapi kalau harta bisa gratis Bu ya. Ya. Bisa dari orang tua. Iya. Saudara. Iya, harta bisa gratis. Umpamanya orang tuanya kaya meninggalkan harta Bu ya, gratis kan untuk anaknya. Nah gitu Bu ya. Tapi kalau umpamanya orang tuanya biasa-biasa aja, terus kita butuh gitu Bu ya, kita juga harus ikhtiar, harus usaha gitu ya. Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaumnya sendiri yang merubahnya. Gitu Ibu, tadinya nggak bisa, Ibu pengen bisa, jadi ikhtiar, usaha untuk belajar, jadi tahu, jadi bisa, jadi pinter begitu. Begitu juga rezeki juga begitu Bu ya. Kalau enggak disari, kalau enggak usaha, enggak ikhtiar juga tidak ujug-ujug datang sendiri gitu Bu ya. Pokoknya Allah sudah sediakan rezeki, maka rezeki udah sediain air, tapi kan harus diikhtiarin, harus diusahain. Pengen pengen air kan udah gratis kan. Nah, tapi kan kita harus usaha ya, harus ikhtiar. Dengan cara apa? Dengan cara menggali tanah biar airnya keluar kan gitu. Airnya gratis apa bayar? Gratis. Ya kan udah dicari sama Allah, kita tinggal ikhtiar doang, kita tinggal usaha doang kan gitu. Kita pengen makanan ya, tentunya yang bikin yang ini petani Bu ya. Kita tinggal makan Bu ya. Itu harus apa? Petani harus apa? Harus nanam. Yang menumbuhkan siapa? Allah. Menumbuhkan Allah kan? Jadi rezeki dari siapa? Dari Allah kan gitu ya. Nah, jadi kita harus ikhtiar, kita harus usaha walaupun rezekinya udah dipastikan gitu. Paham tuh Bu ya? Jadi kita tuh tinggal ikhtiar Bu ya. Pengen air, gali tanah, keluar air gitu ya. Pengen makanan, yang kalau kita tinggal makan ya, petani ya yang repot Bu ya, yang capek gitu Bu ya. Nah, kita juga kan harus ikhtiar juga, harus nyari duit juga kan, ikhtiar juga ya, usaha juga kan. Nah gitu, dapat duit baru kita bisa makan gitu. Buat pakaian juga begitu ya. Nah, pakaian udah disediakan Allah. Terus kan ada pertanyaan, siapa yang ngasih pakaian kamu? Siapa yang ngasih makan kamu? Allah. Nah, emang Allahnya ujug-ujug ngasih baju sama Ibu, ngasih pakaian sama Ibu? Kan enggak ya.
Allah itu ya prosesnya apa? Prosesnya petani nanam apa? Nanam kapas, ya. Usaha bukan? Ikhtiar bukan? Nah, Allah ujug-ujug ngasih baju ibu enggak ya. Nah, kemudian kapas dipintal ya, jadi kain dibeli sama ibu apa jadi kain, kemudian jadi pakaian ibu beli gitu ya. Kan itu juga kan usaha kan, itu juga kan ikhtiar kan. Jangan mentang-mentang kata Allah, aku yang ngasih pakaian kamu, aku yang ngasih baju makan kamu, terus ujuk-ujuk Allah datang nurunin pakaian ke rumah ibu, kan enggak. Ujuk-ujuk ibu Allah ujuk-ujuk datang itu makanan ke rumah ibu, kan enggak. Kecuali harus diikhtiarin, kecuali harus diusahain. Paham dong itu Bu ya? Baik. Nah, jadi Bu, Allah itu memberikan apa Bu? Rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Dan juga dia yang membatasi baginya. Allah juga yang membatasi rezeki baginya, yang itu kepada hambanya. Gitu Bu ya. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Semuanya Allah tahu Bu ya, gitu. Tahu kebutuhan kita gitu ya. Tahu keperluan kita, itu Allah tahu. Kemudian diberikannya juga enggak ujug-ujug kalau kata bahasa saya mah enggak ujug-ujug berek-berekan gitu ya. Diberikannya juga apa Bu? Bertahap begitu Bu ya. Paham tuh Bu ya. Jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaumnya sendiri yang merubahnya. Paham tuh Ibu? Ya, Ibu pengen pintar harus apa? Ibu pengen kaya harus apa? Iya. Jelas itu Bu ya. Ayat berapa? 62 ya. Sekarang berarti yang baru Bu ya? 63 bulan. 63 Bu. 64 yang baru ya. Baik. Wa in sa'altahum mana aja ya. Baik Ibu. Wa in sa'altahum manzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda mim ba'di mautiha la yaqulunna Allah qulil hamdulillah bal aktsaruhum la yaqilun. Baik Ibu. Dan jika engkau bertanya Bu ya, engkaunya siapa di sini? Rasulullah Bu ya. Ya udah sering sampaikan kalau engkau di Al-Qur'an itu kebanyakan kepada Rasulullah kalau sedang menceritakan Rasulullah ya. Dan jika engkaunya di sini Rasulullah bertanya kepada merekanya siapa? Kafir Quraisy ya. Siapakah yang menurunkan air dari langit? Tuh kan gitu kan pertanyaannya. Lalu menghidupkan bumi dengannya, nyanya apa? Air. Dengannya itu dengan air. Siapa yang menurunkan air dari langit? Dan siapa yang menghidupkan bumi? Allah. Bumi di sini yaitu yang ada pepohonannya Bu ya. Air itu sesudah matinya. Nah gini Bu ya. Lalu menghidupkan bumi dengannya, dengan air ya. Itu sesudah matinya. Jadi gini Bu ya. Kan kalau katakan lapangan Bu ya. Lapangan itu kalau musim panas Bu ya, itu kan yang lapangan tadinya hijau dengan rumput gitu ya. Itu kan kalau musim panas itu kan jadi debu, nggak ada itunya, nggak ada rumputnya. Kan adanya debu kan? Adanya debu. Tanah kan? Tanah, debu gitu Bu ya. Itu ada kehidupan nggak? Nggak ada kan, mati kan? Yang dibilang mati. Nah gitu mati Bu ya. Kalau saya suka sering lihat di lapangan Al-Azhar gitu Bu ya. Itu kan lapangannya kan luas ya kan, musim panas habis ya. Nah terus turunlah hujan gitu ya. Hujan Bu ya. Kemudian apa Bu? Ya. Itu sesudah matinya. Siapa yang menghidupkan? Allah ya. Lalu menghidupkan bumi dengannya, dengan air itu sesudah matinya. Kan gitu Bu ya. Hidup lagi nggak? Hidup dari lagi. yang apa? Dari yang mati. Dari yang mati. Nah sekarang gini Bu ya, umpamanya kasang-kasangan ya, kasang kedelai ya, kasangnya nih mati apa hidup?
Mati kan? Mati ya. Kasang kedele mati kan? Mati. Kasangnya mati kan? Hmm. Nah, kemudian ibu tanam, diairin, hidup nggak? Jadi Allah menghidupkan dari yang mati, gitu ya. Paham tuh Bu ya? Nah, jelas. Nah, nanti juga kita manusia Bu ya, Allah menghidupkan kita itu dari yang mati. Tadinya ada nggak? Nggak ada kan? Nggak tahu Bu. Kok mati 2 kali gitu kan? Matinya lagi kapan? Nah, jadi kayak gini Bu ya. Sebelum hidup Jadi katanya mati gini Bu ya. dulu ya, Bu ya. Jadi sebelum kita ada tuh sperma mati apa hidup? Mati kan? Iya. Nah, terus apa namanya bersemayam di rahim bisa hidup, ya kan ya? Jadi dari yang mati terus ke rahim jadi hidup kan gitu, sampai lahir hidup kan gitu. Jadi Allah tuh menghidupkan dari yang mati. Jadi kita tuh asalnya mati kan? Nah, terus hidup kan melalui rahim ibu kan, melalui rahim ibu, hidup kan sampai lahir. Nah, kemudian setelah lahir mati lagi kan? Nah, setelah mati nanti hari kebangkitan dibangkitkan lagi, hidup lagi kan? Kekal nggak hidupnya? Kekal ya. Nah, nanti di akhirat hidupnya kekal. Kalau sekarang hidupnya nggak kekal ya. Sementara hidupnya kalau sekarang, tapi kalau nanti di akhirat kekal. Jadi kita itu dimatikan oleh Allah 2 kali, dihidupkan oleh Allah 2 kali gitu. Kenapa? Dari yang mati hidup, kemudian mati nanti dihidupkan lagi. Paham tuh ya? Jadi kita kita ngelihatnya ya ke pohon-pohonan aja, ke tanaman gitu ya. Gitu. Nah, tanaman yang tadinya udah jadi kering, udah mati, terus guyur air jadi hidup. Biji-bijian kan? Biji-bijian mati kan? Nah, kemudian disiram air jadi hidup kan gitu. Jelas Ibu ya? Jelas. Nah, jadi gini Bu ya. Siapakah yang menurunkan air dari langit lalu menghidupkan bumi dengan air itu ya sesudah matinya. Udah jelas Bu ya? Ini mereka berkata Allah kan gitu. Mereka percaya Allah kan? Iya. Jadi orang-orang kafir Quraisy percaya Allah gitu Bu ya. Nah, cuman mereka musyrik gitu Bu ya. Musyriknya kenapa? Yaitu berdoa melalui berhala. Kemudian juga musyriknya yaitu orang Quraisy itu mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Padahal mereka sendiri nggak suka dengan anak perempuan, ya. Orang kafir Quraisy nggak suka dengan anak perempuan, tapi mereka menisbatkan anak perempuan yaitu malaikat kepada Allah. Nah, itu di situ musyriknya Bu ya. Paham tuh Bu ya? Nah, kemudian kalau orang Kristen Bu ya, musyriknya dari mana? Itu mengatakan Isa anak Allah. Musyrik nggak? Musyrik. Allah itu tanpa anak Bu ya, nggak beranak Ibu, dan nggak diperanakan kan itu ya. Kemudian orang percaya Allah nggak? Itu orang Kristen percaya Allah kan. Nah, sekarang orang Yahudi percaya Allah nggak? Percaya Allah kan, ada sholat mereka juga. Ada sholat, cuma sholatnya beda, 3 kali apa sholatnya ya, cuman beda cara gitu ya. Saya nonton di YouTube Bu ya, anak sama bapak orang Indonesia tapi Yahudi. Kan Indonesia juga banyak Yahudi, banyak ya Bu. Ada komunitasnya, ada banyak komunitasnya ada Bu ya. Sinagoganya juga ada. Sinagog ada. Sinagog di Indonesia udah ada sinagog Bu ya, tempat ibadah dia. Nah, jadi Ibu orang Yahudi juga percaya dengan adanya Allah, cuman mereka juga musyrik. Nah, Ibu ada nggak nonton nggak Ibu, ada orang perempuan berhadapan dengan tentara Israel, dia bilang apa? Uzair bukan kekasih Allah tuh, Habib Allah. Uzair Habib Allah. Nah, kemudian Nabi Rasulullah kan ada tuh di YouTube ya. Nah, jadi orang Islam, orang-orang ya
orang Yahudi. bukan orang Palestinanya Palestina. mengatakan Uzair itu kasih Kasih Allah Allah. gitu, bukan anak Allah gitu. Tapi orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Nah disitulah kemusyrikan orang Yahudi ya. Kemusyrikan orang Kristen yaitu mengatakan Isa anak Allah. Kemudian orang kafir Quraisy mengatakan malaikat anak perempuan Allah. Padahal mereka yang sendiri tidak suka dengan anak perempuan, tapi mereka menisbatkan kepada Allah malaikat anak perempuan Allah. Dan orang kafir Quraisy itu berdoanya yaitu melalui pelantara tawasul namanya Bu ya. Tawasul kepada berhala. Nah gitu Bu ya. Ibu jadi tahu kan? Sekarang tahu kan? Iya. Kenapa dari mana dia musyrik? Orang Yahudi dari mana dia musyrik? Orang Nasrani dari mana dia musyrik? Orang Kristen orang kafir Quraisy dari mana musyrik orang Islam pada saat ini? Banyakkah orang Islam pada saat ini musyrik? Banyak. Ya seueur banyak itu Bu ya. Seueur banyak. Makanya kita belajar jangan sampai musyrik dengan sekecil apapun ya. Apa dengan melemparkan kuntung rokok, jangan Bu ya, itu udah termasuk musyrik. Melemparkan koin 100 perak itu jangan Bu ya, itu termasuk musyrik. Membunyikan klakson juga jangan, itu musyrik Bu ya. Kalau memang niatnya yaitu takut sama yang menunggu di situ, padahal dia juga nggak ngelihat yang menunggu di situnya juga, ngelihat nggak dia? Enggak kan? Tapi kok ujuk-ujuk aja ngelemparin duit, ngelempar-lemparin puntung rokok, membunyikan klakson. Emang dia ngelihat ada setan di situ? Kan enggak juga ya. Kan mengada-ada juga ya. Kecuali kalau nggak dia ngelihat, maaf ya kalau kata bahasanya nggak jogrok gitu Bu. Di situ gitu ya. Setannya gitu ya. Ya bisa mungkin juga. Lalu dia melihat juga kaget. Iya kan? Iya ngelihat juga enggak kan? Iya. Buang-buang apa? Buang-buang kembang di jalanan. Emang dia ngelihat ada setan di jalanan? Kan enggak. Bu mau nanya Bu. Udah dikit lagi. Dikit lagi ya. Paham Bu ya? Jadi tahu ya sirik-sirik tadi Bu ya, musyrik tadi Bu ya. Niscaya mereka berkata, yaitu Allah kan, katakanlah segala puji bagi Allah. Jadi jangan suka melalui Bu? Tawasul gitu ya. Apalagi tawasulnya dengan orang mati. Iya, orang mati itu minta didoain, bukan Bu? Bukan minta. Bukan minta sama yang mati, tapi yang mati itu harus didoain sama yang hidup. Kenapa? Memang mereka menunggu Bu ya. Yang mati itu mereka menunggu dari yang hidup Bu ya. Itu dengan apanya Bu? Yaitu dengan cara doa yang soleh Bu ya. Dengan cara doa, dengan cara ibu sodakoh ya. Sodakoh dengan ibu sodakoh mengatasnamakan ahli kubur gitu Bu ya. Jadi ibu sodakoh itu apapun ibu mengatasnamakan ahli kubur gitu Bu ya. Ahli kubur ibu, ahli kubur bapak gitu. Pokoknya ahli kubur yang dicintai sama ibu atas nama Bu ya. Jadi enggak dengan maaf ya. Kalau memang berbeda pendapat ya maaf Bu ya. Enggak dengan bacaan Al-Quran dan enggak dengan bacaan Al-Fatihah. Kan ada bacaan Al-Quran saya nih dihadiahkan kepada pahala saya dihadiahkan kepada ahli kubur gitu ya. Jangan lagi begitu Bu ya. Ibu kasihan, ibu sayang sama ahli kubur, ibu banyak sedekah atas nama ahli kubur. Kemudian juga ibu banyak mendoakan ahli kubur. Itu jangan ibu pahala, saya baca Fatihah pahalanya buat ahli kubur, saya baca Al-Quran pahalanya untuk ahli kubur. Pahala itu untuk sendiri Bu ya, pahala itu untuk sendiri. Paham tuh Bu ya? Jelas Ibu? Iya. Nah, jadi Ibu, segala puji bagi Allah, tidak bagi selain Allah. Tidak puji untuk tadi yang nunggu-nunggu di jalan itu ya. Tidak juga untuk tidak juga untuk kuburan, tidak juga untuk kuburan, tidak juga untuk setan. Kan gitu Bu ya.
Nah, saya rasa cukup. Ini ayat 63 selesai, Bu ya. Insya Allah. Nah, sekarang boleh ada tanya jawab ya. Silakan. Ayo, Mama Emi masih terusin yang tadi. Ibu yang tadi saya intinya apa? Kalau kita mau apa kirim doa ke orang tua, maksudnya jangan ayat-ayat Al-Quran gitu maksudnya. Ayat-ayat Al-Qur'annya yang doa ya. Yang doa. Iya, doa. Nah, doa juga kan dari ayat Al-Qur'an. Tapi kan ada doa di situ. Di Al-Qur'an itu banyak doa ya. Jadi doa, Bu ya. Doa bukan bacaan Al-Qur'an ya, doa. Ibu baca Al-Qur'an pahalanya untuk Ibu ya. Ini yang saya ambil, Bu ya. Yang saya ambil. Kalau mau itu ya kita sedekah ke orang gitu. Iya, ibu buat- siapa? Ibu setiap bawa makanan ke sini, ibu niatkan. Saya ini sedekah untuk ahli kubur saya. Gitu niatkan. Maaf Bu ya. Maaf Bu ya. Paribasanya Bu ya. Paribasanya nih, paribasa saya. Nih, saya ngasih Ibu kopi segelas. Tuh kan diterima, minum. Enak. Minum enak bener. Saya juga belum diminum. Cobain dulu. Minum. Minum kan udah dikasih. Ya boleh. Mana bekas tadi? Jadi apa Bu? Segelas kopi pun Bu ya, Ibu niatkan sodako untuk ahli atas nama ahli kubur. Itu Bu ya. Itu apa Bu? Itu apa Bu? Itu yang soheh Bu ya. Yang saya ambil Bu ya, yang saya ambil. Adapun Ibu, kalau umpamanya Al-Fatihah untuk ahli kubur atau Fatihah untuk ahli kubur, ya terserah gitu. Tapi kalau saya enggak. Pakai kali order sendiri ya Bu. Iyalah. Itu doa yang ini doa aja doa. Doa. Buat ahli kubur gimana Bu caranya? Ya itu Allahumma isil misra sama mekoratuh ila ruhi, Bapak Ibu sebut, ibunya Ibu sebut ya. Allahumma gfirlahu warhamhu, Allahumma gfirlahu warhamha untuk laki untuk perempuan ya. Terus udah gitu aja. Wakirim nuzulahu wa wasimalahu wa taqawlah santi wa kafir sayyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang pentingnya Allahumma gfirlahu sama Allahumma gfirlah itu yang pentingnya gitu Bu ya. Itu yang penting. Allahumma firlahu warhamhu. Iya, nah, kalau untuk laki-laki nggak usah ya, nggak usah gitu. Kalau ibu mau ngikutin saya gitu, tapi kalau ibu mau ngikutin yang lain, orang banyak kok yang masih Ya dulu juga begitu karena dengan zaman Bu, sekarang aku nggak pakai Al-Fatihah. itu Bu ya. Kalau saya enggak gitu ya, cukup sama doa. Ya memang diperintahnya juga doa. Dan Kalau apa? kita takziah ke orang meninggal sama kayak gini. Sama ya, sama. Jadi nggak usah. Bukan laki kalau perempuan. Iya. Ada bayangan ya Bu ya, coba dina Al-Fatihah artinya udah nggak ada jurusan ke mayit, Iya. nggak ada hubungan dengan mayit. Ayo, baik siapa lagi? Ayo Mama Emi tadi apa yang mau ditanya? Ya, kalau umpama ini beda lagi. Heeh. Kalau umpamanya kita kan Al-Fatihah itu kemarin kan aku selalu pakai Al-Fatihah itu. Iya, kan. kalau yang Tawasul itu yang kepada- udah yang Kalau ya itu kan intinya kayak tawasul ya Bu, tawasul kepada Al-Fatihah gitu. Kalau kita umpamanya doain orang meninggal gitu kan setelah ya Allah, Biar kita saya kan tutup udah dulu ya. itu. Subhanaka Allahumma bikasadu ala Jadi enak ngomongnya jelas apa namanya? Enggak pakai ragu-ragu. Terus